Baiklah Bapak Ibu, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Selamat malam, Om Swastiastu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian pada hari ini? Sehat. Sehat ya? Baik-baik saja. Ya, saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan pastinya dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Agar kegiatan pada hari ini dapat kita ikuti dengan sepenuhnya. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan mencoba untuk menyajikan materi tentang asesmen diagnostik. Nah, namun sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin mengetahui terlebih dahulu asesmen apa yang pernah Bapak Ibu terapkan di kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, jadi kita langsung saja, kita saling sharing informasi, saling bertukar informasi tentang asesmen yang pernah Ibu Bapak terapkan di sekolah. Kita langsung mulai ya. Coba kita mulai dari Pak Komang Wiadnyana. Silahkan Bapak bisa sharing sedikit tentang pengalaman ataupun asesmen yang pernah Bapak terapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan asesmen yang pernah saya lakukan di sekolah, yaitu penilaian yang kita lakukan berupa penilaian ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, pada saat penilaian itu yang saya nilai adalah pengetahuannya saja. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, bagus sekali ya dari Pak Komang. Jadi Pak Komang sudah menerapkan beberapa penilaian atau beberapa asesmen di kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah itu tadi dari Pak Komang. Kita lanjutkan ke Ibu Niketut Sri Harmoni. Silahkan Ibu bisa sharing sedikit tentang penggunaan asesmen di sekolah. Baik, terima kasih Ibu Tiwi. Saya akan coba menjelaskan beberapa hal yang saya lakukan di sekolah. Asesmennya adalah pada saat kita melakukan praktikum di lab biologi. Pada saat itu kita akan menilai dengan asesmen formatif. Nah, dari penilaian itu dilakukan dari mereka membawa alat dan bahan yang tepat, kemudian prosesnya mereka sehingga mendapatkan hasil penelitian yang benar sampai ke portofolionya. Nah, itu saya gunakan asesmen formatif. Kemudian untuk menilai kemampuan siswa, biasanya saya lakukan dengan menilai dari ulangan harian 1, ulangan harian dan seterusnya, kemudian dari UTS, ujian tengah semester, kemudian dari penilaian semesternya, baru akan mendapatkan hasil yang menentukan capaian pembelajaran, capaian nilainya, kemampuan siswa. Begitu Ibu Tiwi. Ya, jadi seperti itu asesmen yang diterapkan oleh Ibu Sri Harmoni di sekolah, di mana asesmen itu dilakukan mulai dari penilaian proses hingga ke hasil akhirnya seperti itu, Bu. Ya, sekarang kita lanjutkan Ibu Mani Hermawati. Silahkan sharing Ibu tentang pengalamannya dalam penggunaan asesmen di sekolah. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Tiwi. Pada dasarnya penilaian yang saya lakukan itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Harmoni sama Pak Komang Wiadnyana. Asesmen yang saya lakukan itu ada asesmen formatif, asesmen aktif. Untuk formatif itu biasanya dari kegiatan pembelajarannya yang mungkin dulu yang dibilang dengan penilaian autentik ya. Nah itu seperti misalnya di dalam kegiatan presentasi, mempresentasikan hasil diskusinya, itu ada penilaiannya juga. Dalam praktikum sama. Nah di akhir pembelajaran untuk mengetahui
apakah tercapai proses pembelajaran itu berlangsung, ya diberikanlah tes yang disebut dengan tes Mani. Nah, itu yang saya pahami, Bu Tiwi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mani. Jadi penilaian dari Bu Sri Harmoni dan Ibu Mani hampir sama ya, mulai dari proses hingga ke hasil akhirnya. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Winari. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Saya juga demikian, tidak jauh beda. Karena kami juga guru biologi. Mohon maaf Ibu. Kami samanya bisa bisa berbentuk laporan dan juga presentasi seperti itu. Kemudian itu untuk penilaian formatifnya. Untuk nilai akhirnya juga sama, kami juga melakukan ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester dan penilaian akhir tahun atau akhir semester. Seperti itu, baru kita jadikan nilai rapot, nilai akhir sebagai nilai sumatif. Seperti itu Ibu Tiwi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wina Ari. Baiklah Bapak Ibu, jadi seperti itu tadi sharing kita tentang asesmen yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi dari beberapa pengalaman Bapak Ibu tadi, saya ambil kesimpulan bahwa selama ini Ibu Bapak sudah melaksanakan penilaian, mulai dari penilaian proses siswa sampai dengan menuju ke hasil akhir. Tapi di sini saya lihat Bapak dan Ibu belum melakukan penilaian yang dilaksanakan di awal kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kita perlu melakukan penilaian di awal kegiatan pembelajaran untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa dan untuk mengetahui karakteristik dari siswa itu sendiri, sehingga nanti kita bisa melanjutkan ke proses pembelajaran berikutnya. Jadi pada hari ini saya menyampaikan materi tentang asesmen diagnostik. Langsung saja saya mohon izin untuk menampilkan layar. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Ya, sudah. Sudah Ibu. Nah, jadi adapun agenda sesi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, tujuan dari asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif. Dan yang ketiga, pembahasan tentang asesmen diagnostik kognitif. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dengan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi, asesmen diagnostik ini dilakukan di awal kegiatan pembelajaran atau sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kompetensi berikutnya. Nah, seperti disampaikan tadi, bahwa asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Adapun tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu yang pertama, untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, itu untuk tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya, tujuan asesmen diagnostik kognitif. Mohon maaf, di sini ada kesalahan ketik. Adapun tujuan asesmen diagnostik kognitif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Selanjutnya, tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif dilaksanakan di awal pembelajaran yang dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Untuk menggali kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, untuk mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah,
kondisi keluarga dan pergaulan siswa, serta untuk mengetahui gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Nah, dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan yang pertama yaitu persiapan, kemudian baru dilanjutkan dengan pelaksanaan dan diakhiri dengan tindak lanjut. Nah, contoh kegiatan pada persiapan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu yang pertama, dengan menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa. Di mana pada kegiatan ini kita perlu mempersiapkan pertanyaan panduan. Sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan asesmen diagnostiknya, kita perlu mempersiapkan pertanyaan panduan terlebih dahulu. Misalnya pertanyaan apa yang sedang kamu rasakan saat ini, kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah, dan lain-lainnya. Itu sebagai pertanyaan panduan. Setelah itu baru kita mulai membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Di mana pertanyaan kunci ini kita berpedoman pada apa yang ingin kita ketahui dari siswa tersebut, apa yang ingin kita gali dari siswa tersebut. Nah, contoh pertanyaan kuncinya misalnya seperti ini. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu ketika belajar di rumah? Dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan ini bisa Bapak Ibu ajukan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Misalnya, ketika kamu belajar, hal apa yang paling mengganggu bagimu? Misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan apa yang ingin kita ketahui dari siswa. Kemudian contoh kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, pada kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif ini, kita bisa meminta peserta didik untuk mengekspresikan perasaannya selama kegiatan belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, dalam kegiatan ini bisa kita lakukan dengan cara meminta peserta didik untuk bercerita, ataupun bisa dengan kegiatan menulis dan juga menggambar. Nah, dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini kita juga memerlukan strategi tanya-jawab. Di mana strategi tanya-jawab itu, kita harus memastikan terlebih dahulu pertanyaan yang kita sampaikan itu jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, harus menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu peserta didik untuk menemukan jawabannya. Dan yang ketiga, memberikan waktu untuk berpikir kepada peserta didik sebelum menjawab pertanyaan. Nah, adapun hal-hal yang kita harus lakukan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik ini, yang pertama, saat siswa menjawab pertanyaan, yang kita lakukan yaitu memberikan penguatan, kemudian memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Kemudian hal yang dapat kita lakukan saat siswa balik bertanya, yaitu diantaranya langsung menjawab pertanyaan siswa, ataupun bisa membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya secara mandiri, atau menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian hal yang dapat kita lakukan saat siswa menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan. Kemudian dapat memfrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Ataupun bisa juga melakukan hal menunggu beberapa saat untuk siswa menjawab pertanyaan tersebut. Adapun tindak lanjut yang dapat kita lakukan setelah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Kemudian tindak lanjut yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa bersangkutan serta orang tuanya jika diperlukan. Kemudian tindak lanjut yang ketiga, mengulangi kembali pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran berikutnya.
pembahasan selanjutnya yaitu asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala yang bisa dilakukan pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan waktu lainnya. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Kemudian tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif ini juga melalui tahap persiapan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan diakhiri dengan diagnosis dan tindak lanjut. Selanjutnya, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Nah, adapun langkah-langkahnya, langkah persiapannya, yang pertama, membuat jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Nah, pertanyaan ini bisa disesuaikan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang yang sekarang. Nah, setelah tahap itu, maka kita bisa memberikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah ataupun yang belajar secara daring di rumah. Kemudian contoh kegiatan tindak lanjutnya, yang pertama melakukan pengolahan hasil asesmen, di mana dalam pengolahan ini kita bisa membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung rata-rata kelas. Kemudian langkah kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Kemudian, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Tindak lanjut yang ketiga, melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Selanjutnya, mengulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang dapat bervariasi sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang kita harapkan. Nah, contoh perancangan soal hingga tindak lanjut. Ini saya ambil contoh asesmen awal pada mata pelajaran fisika kelas 10. Jadi kita tentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dites, di mana pada contoh ini tujuan pembelajarannya menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat untuk suatu penyelidikan ilmiah. Kemudian menentukan prasyarat dari tujuan pembelajaran tersebut, di mana dalam hal ini prasyaratnya adalah memahami prinsip-prinsip pengukuran yang berkaitan dengan ketepatan, ketelitian, dan aturan angka penting dalam pengukuran. Kemudian, dari tujuan pembelajaran tersebut dapat diambil contoh soal seperti ini misalnya. Dari kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran pokok adalah A. Panjang, massa, dan suhu, B. Daya, luas, dan massa, kemudian C. Daya, luas, dan volume. Nah, dari analisis pertanyaan tersebut, maka kita dapat mensajikan jawaban yang kita harapkan dari siswa. Berdasarkan pertanyaan tadi, di sini ada beberapa jawaban yang kita harapkan. Misalnya jawaban A. Jika siswa menjawab A, maka skor yang diperoleh adalah paham utuh.
Kemudian tindak lanjutnya adalah pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya tentang pengukuran. Kemudian, jika jawaban siswa B, maka skornya adalah paham sebagian. Tindak lanjutnya memberikan pelajaran remedial dengan menekankan pada penjelasan tentang besaran. Kemudian, jika jawaban siswa adalah C, skornya adalah tidak paham. Tindak lanjutnya memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada penjelasan tentang besaran. Baiklah Bapak Ibu, seperti itu materi yang dapat saya sampaikan tentang asesmen diagnostik. Nah, untuk aktivitas selanjutnya, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat satu pertanyaan asesmen diagnostik non-kognitif yang bertujuan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan apa saja untuk mengetahui gaya belajar peserta didik itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa dicoba untuk membuat pertanyaannya dulu. Jika sudah ada, bisa coba angkat tangan atau raise hand. Nah, ini Bu Mani, mic-nya on, bisa langsung buat pertanyaan. Silahkan Ibu. Aduh, apa yang mau ditanyakan? Masih pusing, Bu. Salah satu contohnya aja Bu. Bapak yang lain. Atau Bapak Ibu yang lain bisa mencontohkan dulu satu. Nah, misalnya ini, Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana siswa belajar di rumah misalnya. Ketika kamu belajar di rumah, apakah kamu senang mendengarkan musik? Misalnya seperti itu pertanyaannya. Jika senang, musik seperti apa yang kamu sukai ketika belajar? Misalnya seperti itu. Atau kondisi lainnya bisa silahkan Bapak Ibu. Yang non-kognitifnya saja untuk mengetahui kondisi siswa di rumah atau kondisi psikologi siswa. Ya, silahkan Ibu Wina. Ya, baik. Saya akan mencoba gitu. Kalau seperti itu pertanyaannya kan itu bagaimana siswa itu bisa konsentrasi tapi bukan materi pembelajaran. Misalnya gini, apakah kamu suka belajar dengan makan tertentu, misalnya nyamil gitu biasanya, makan coklat gitu. Iya, bisa. Seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu Wina. Ya, terima kasih. Soalnya gaya belajar saya begitu. Ya, jadi kita harus mengetahui juga ya gaya belajar siswa seperti apa, misalnya sambil ngemil atau sambil tiduran gitu bisa Bu ya. Bapak Ibu yang lain? Ibu Sri Harmoni misalnya, ayo Bu. Ibunya udah senyum-senyum nih, cantik sekali. Baik, saya akan coba bertanya. Misalnya aja saya akan bertanya, waktu kamu senang belajarnya itu, apakah kamu belajarnya pada pagi hari, ataukah kamu senang pada saat orang lain sudah tidur dan kamu belajar dengan tenang pada malam hari, ataukah kamu memakai waktumu pada saat siang hari setelah membantu orang tuamu? Bisa dipakai untuk bertanya. Ya, bagus sekali Bu ya, sudah lengkap sekali pertanyaannya ya. Pak Komar. Yang kedengaran suaranya Bu, mic-nya. Oh ya, mic-nya off. Mic-nya, ya. Ya, bagus sekali Bu pertanyaannya. Kita lanjutkan. Ibu Mani sudah ada ide? Sudah dapat ilham? Ini kan gaya belajar anak-anak itu bermacam-macam. Ya, ada yang belajar setuju yang sekali Bu. baca aja, ada yang membaca kemudian menulis gitu, membuat catatan-catatan kecil gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan, apakah apakah anak belajar di rumah hanya membaca buku saja apa gitu bisa ya? Ya, bisa juga Bu. Nanti bisa disesuaikan dengan gaya pertanyaan gurunya juga kan.
Intinya ingin mengetahui dia itu belajar itu apa hanya mengandalkan membaca saja, apa sampai dia membuat catatan kecil sehingga bisa lebih lama untuk dia ingat, lebih bisa dipahami jadinya tuh. Ada yang bisa bantu membuatkan pertanyaan? Mana ya? Apa ya jadinya pertanyaannya? Bagaimana cara kamu belajar agar bisa lebih memahami sesuatu? Apakah dengan mencatat atau mendengarkan saja mungkin? Catatan kecil. Oh iya. Iya betul tadi. Oke. Selanjutnya Pak Komang, sudah bagus sekali dari Bu Mani. Ayo Pak Komang, Bapak yang paling ganteng di sini. Terima kasih Ibu. Nah, jadi kalau saya yang saya tanyakan yang pertama, apakah pada saat pandemi ini perasaan kamu senang apa tidak? Ya. Terus, kemudian apa yang kamu harapkan dari kondisi pandemi COVID pada saat ini? Mungkin Bu. Bagus sekali ya dari Pak Komang. Jadi dari pertanyaan Pak Komang tadi kita bisa menganalisis psikologi siswa seperti itu nih. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini tentang materi asesmen diagnostik. Karena keterbatasan waktu juga, maunya kita ice breaking, tapi karena waktunya juga terbatas, jadi kita cukupkan saja. Jadi mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan-kesalahan saya dalam menyampaikan materi ataupun kesalahan kata yang tidak saya sengaja. Saya mohon maaf. Jadi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa terlebih dahulu. Inggih, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Mari kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.